Shalom semua adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online pagi ini. Kita bersukacita karena Yesus ajaib dan Yesus selalu sayang kita semuanya. Haleluya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ya. Kita mau tutup matanya, kita mau lipat tangan sama-sama. Bapa di surga, terima kasih ya, hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan selalu sayang kami setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami ada untuk beribadah, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami siapkan diri kami untuk beribadah, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kami memuji nama-Mu, bersukacita Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami bisa menikmati ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Iya. Nah, sebelum mulai aku mau bikin kita semua di sini semangat, oke? Jadi kalau di sini adik-adik siapa yang hatinya bersuka cita, kita mau lompat sama-sama, kita katakan haleluya 3 kali, oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, siapa adik-adik di sini yang udah gak sabar banget untuk memuji Tuhan, kita lompat sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkemuliaan untuk Tuhan. Nah, yuk aku yakin banget adik-adik di sini semua dan juga Kak Siska dan Kak Elvina pastinya bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Jadi kita sama-sama nyanyikan, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Ya, setiap hari kita belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa belajar untuk melakukan yang paling baik untuk setiap keadaan kita di lingkungan kita dimanapun ya Kak ya. Betul. Yuk, kita berani tampil beda ya. Ayo Kak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi Kak. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan
Yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berani tampil beda, lain dari yang lain ya. Bukan karena aneh Kak, tapi karena kita sungguh-sungguh menjadi terangnya Kristus. Amin. Nah, aku mau tanya lagi nih sekali lagi ya. Siapa di sini adik-adik yang gak butuh Tuhan, angkat tangannya? Ya, gak ada yang berani angkat tangan ya. Puji Tuhan ya Kak, gak ada yang angkat tangan ya Kak. Karena kita semua di sini pasti butuh banget yang namanya penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi yuk kita sama-sama katakan langkah selangkah. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Di jalan Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Di jalan kemenangan, langkah selangkah. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Di jalan Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Di jalan kemenangan, langkah selangkah. Di jalan kemenangan, langkah selangkah. Di jalan kemenangan, langkah selangkah. Ya, kita belajar melangkah hanya dengan penyertaan Tuhan. Ya Kak ya? Betul. Kalau enggak kita bisa kesandung, bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya, tapi kalau dalam penyertaan Tuhan kita tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan mau. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Yuk, hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Kita mau berikan hati kita bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
persiapkan Tuhan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kau yang ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami hari ini anak-anak-Mu boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Juga Kau yang berikan kami hikmat, pengertian Tuhan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh meneladani Tuhan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kau juga yang berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Kembali kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau masih bisa ibadah walaupun hanya di rumah. Adik-adik bisa duduk di rumah tapi nggak pakai sambil minum susu, nggak pakai sambil makan roti. Duduk yang manis seperti kita ibadah di sekolah minggu ya. Oke, siapa yang siap katakan haleluya yang keras? 1, 2, 3, haleluya. Yeay, kita siap hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalian tahu nggak? Satu hari ada 2 bersaudara ya. Namanya si Unyu dan si Unyi ya. 2 bersaudara ini satu hari pagi-pagi sudah ramai di rumahnya. Keluar kamar langsung rame. Lari ke meja makan, dia lihat adik-adik. Si Unyu bilang, "Mana donatku? Kemarin aku simpan donatku di situ. Donatku ada 2. Satu rasa keju, satu rasa stroberi." Si Unyinya bilang, "Aku juga punya. Aku punya yang stroberi. Aku punya mana?" Pagi-pagi mamanya sudah pusing karena dengar Unyu dan Unyi ribut. Setiap pagi ada aja yang diributin adik-adik ya. Nah, kita mau lihat hari ini kenapa sih Unyu dan Unyi ribut-ribut hanya rebutan donat. Yang satu mau stroberi, yang satu mau keju, yang satu mau keju stroberi. Adik-adik mau yang mana? Yang coklat. Oh, kalau siapa yang berani makan donat coklatku, awas ya. Ya, kalian mungkin bilang seperti itu. Ada loh, Kak Siska pernah lihat loh, yang donat coklatnya dimakan mamahnya, ngambek. Langsung masuk kamar, langsung tutup pintu, ya, nggak mau makan. Adik-adik, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Tahu nggak, hari ini kita mau belajar tentang apa Kak? Penguasaan diri. Nah, kalau kita tiap hari kerjanya rebutan, kerjanya berantem, berkelahi sama adik kakak, ya, itu aku punya, ini aku punya, ya, itu namanya tidak punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa sih Kak? Penguasaan diri itu menahan diri untuk tidak melakukan yang tidak baik. Salah, yang tidak baik. Untuk kita belajar selalu menahan diri supaya kita bisa melakukan yang baik, ya, supaya kita tidak merugikan orang lain, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Karena ada ceritanya adik-adik, ya. Satu hari ada saudara kembar. Kalau kembar itu bisa 2, bisa 4, bisa 5, ya. Tapi ini cuma berdua, dua-duanya laki-laki, ya. Saudara kembar ini bilang begini, "Aku rasanya aku gak disayang sama papa aku, ya, aku ngiri." Yang satu bilang, "Aku sayangnya cuma sama mama aku," ya. Si kembar ini merasa saling iri, ya. Yang satu bisanya ini, yang satu bisanya itu, ya. Bahkan papahnya juga sayang sama yang satunya nih, ya. Satu hari salah satu dari si kembar ini senang masak. Masaknya yang enak, masak sup. Wih, kalau dingin-dingin
udah capek makan sup hangat enak ya adik-adik ya. Nah, suatu hari saudara kembarnya ini baru pulang. Aduh, capek nih. Lapar banget. Tiba-tiba dia masuk rumah. Yummy. Ya, dia mencium aroma yang enak. Ya, perutnya langsung kerucuk. Nah, ya. Lalu anak ini langsung bilang, "Aku mau makan, aku lapar, nggak kuat nih. Aduh, nggak tahan, aku lapar." Ya, dia lihat, ada semangkok sup yang enak, ya, yang dibuat oleh saudara kembarnya. Dan dia bilang, "Bagi dong sopnya, aku lapar nih. Aku minta dikit. Tapi nggak apa-apa deh, kalau banyak juga boleh." Karena lapar, dia udah mau ambil. Tetapi saudaranya bilang, tunggu dulu. Kamu boleh ambil sup ini, kamu boleh makan sup ini dengan satu syarat. Apa adik-adik syaratnya? Ternyata yang di rumah ini, yang membuat sup ini, dia punya keinginan untuk mengambil bagiannya saudara kembar satunya lagi. Saudara kembarnya ini punya hak kesulungan. Ya, saudara kembarnya ini punya hak istimewa dari ayahnya. Kalau nanti ayahnya meninggal, anak ini akan dapat warisan yang banyak. Anak ini mendapatkan hak kesulungan. Jadi, saudaranya yang bikin sop ini tadi, "Beraninya kamu makan sop ini dengan syarat kalau hak itu boleh buat aku loh," katanya. Lalu yang satunya mikir, "Tapi aku lapar nih. Ya sudahlah, daripada aku lapar, toh nanti aku juga akan mati," katanya gitu. Akhirnya dia makan sop itu, diambil sop itu dengan syarat dia memberikan hak kesulungannya. Adik-adik lihat, hak kesulungan itu, hak yang istimewa itu dia lepaskan begitu saja. Demi apa? Demi semangkok sup. Ya, bukan karena uang yang banyak, tapi sop. Ya, kita lihat, hari ini kita belajar karena sop, karena nggak bisa menahan diri, akhirnya apa yang terbaik yang harusnya kita dapatkan, kita nggak dapet. Adik-adik mau belajar hari ini seperti anak yang tadi rebutan donat. Karena rebutan donat, akhirnya mamahnya marah, dua-duanya nggak makan donat. Yang donatnya dia apain sama mamanya? Dikasih aja sama orang lain supaya nggak rebutan. Ya, aturannya kalian bisa dapat menikmati yang baik. Kita belajar hari ini, kalau kita tidak bisa menahan diri, kita akan kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk kita. Ada contoh lagi. Satu hari sama adik kakak, salah satu saudaranya itu iri. Wah, nggak bisa menahan diri. Karena irinya nggak bisa menahan diri, akhirnya dia memukul saudaranya sampai saudaranya celaka. Saudaranya mati, meninggal, ya, karena hanya nggak bisa menahan diri karena iri. Kadang-kadang kita suka iri, adik kakakku dibeliin pensil, kok saya enggak? Kok mama kok sayangnya sama adik saya? Ya, iri hati tidak bisa menahan diri akan menimbulkan keributan. Kita tidak punya kelemah lembutan, kita tidak punya kasih, tidak punya rasa mengasihi, menyayangi, kita tidak mau mengalah. Ya, belajar hari ini supaya kita bisa menahan diri, supaya apa yang Tuhan sudah kasih sama kita itu tidak hilang. Ya, kita bisa loh memberi. Kita punya donat 2, kasih 1 buat adik kita atau saudara kita atau mama kita, kan bisa. Makan donat 2-duanya kekenyangan. Kalian tahu ada seorang pemuda, seharusnya
dia bisa makan makanan raja yang istimewa. Oh, kalau di istana itu makanannya enak-enak. Ada daging, ada ikan, ada ayam, semuanya yang enak-enak. Tapi pemuda ini mau belajar menahan diri, dia hanya makan sayur. Yo, siapa di sini yang suka sayur? Siapa yang gak suka sayur? Angkat tangannya. Ya, pemuda ini gak apa-apa kalau saya gak makan daging. Dia menahan diri untuk tidak makan makanan raja. Dia hanya makan sayur aja, sehat. Ya, dia belajar menahan diri karena dia tahu apa yang terbaik Tuhan akan berikan kepada dia. Ya, hari ini kita belajar adik-adik menahan diri, penguasaan diri itu untuk kita bisa mendatangkan kebaikan kepada siapa? Di rumah. Jadi mama papa pagi-pagi nggak denger ada yang ribut, mana sosis aku? Wah, dimakan adiknya. Nah, mana roti aku? Dimakan sama siapa? Kakaknya. Ya, gak ada yang ribut. Saling berbagi, saling bisa menguasai diri supaya tidak menimbulkan keributan. Hari ini kakak akan ajak kalian sama-sama berdoa supaya kita belajar melakukan yang terbaik. Tadi lagunya bilang, saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ya, berdoa ya supaya kita nggak kalah, karena iblis selalu colek-colek. Kayak tadi ada yang colek, ada yang rayu, ya, tapi kita tidak bisa dirayu oleh iblis. Tuh liatin adik kamu tuh makan donat kamu marahin, ya. Iblis mungkin menggoda seperti itu. Kamu marahin aja, kamu minta dia beliin lagi, ya, seperti itu. Tapi kita belajar menahan diri. Ya sudah, kalau sudah dimakan ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, ya, hari ini kita mau berdoa ya. Kita mau tutup mata, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berubah loh, saya mau tampil beda loh hari ini. Dan seterusnya, saya tidak mau lagi bikin ribut di rumah, di sekolah, di mana aja. Ya, tapi saya mau jadi terang Kristus, saya mau jadi anak yang tampil beda seperti yang Tuhan mau. Yuk, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami belajar untuk kami menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri kami, menahan diri kami, untuk kami selalu melakukan yang terbaik Tuhan, supaya orang lain bisa melihat kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami itu luar biasa loh. Tuhan Yesus itu ajaib bagi kami, mau menolong kami bisa melakukan yang terbaik, supaya di dalam rumah kami ada damai sejahtera, di dalam rumah kami ada kelemah lembutan, di dalam rumah kami juga Tuhan ada penguasaan diri, supaya kami semuanya Tuhan mengalami kasih Kristus yang luar biasa, sehingga orang lain bisa melihat Engkau yang hebat di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman ini yang kami dengar hari ini, kami belajar untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi bagian kami yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita lanjutin aktivitas ya. Selama bulan Agustus ini kita membuat aktivitas tentang buah-buah roh. Kita sudah membuat, nah ini udah ada berapa? 7. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kalian udah bikin belum? Kalau belum, kalian bikin dulu ya. Ditempel nih di buahnya. Nah, kita tempel ya, ini udah jadi. Nih, kelemah lembutan. Satu lagi, penguasaan diri. Nah, tempat kakak udah jadi. Tempat kalian udah jadi belum? Kalau udah jadi, kamu simpan ya. Jangan kamu buang, kamu simpan di kamar. Kamu bisa lihat, karena hidup kita akan berbuah-buah kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Kita ulangin yuk dari 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan harus melakukan hal ini supaya orang boleh melihat, hebat ya anak-anak sekolah minggu GBI Taman Aries bisa melakukan sesuatu yang boleh menyenangkan orang tua, menyenangkan semua yang boleh ada di sekitar kita. Terima kasih untuk hari ini kita belajar tentang buah-buah roh. Jangan dibuang ya, tapi kamu simpan supaya kamu boleh lihat. Dan kalau kamu sudah selesai jadi, suruh mama atau papa foto, kirim ke kakak-kakak wali kelasnya supaya nanti bisa kita kumpulkan. Nanti kita bisa tonton sama-sama siapa yang sudah ngumpulin aktivitas selama bulan Agustus ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, firman Tuhan tadi sangat luar biasa ya adik-adik, sangat memberkati kita sama-sama belajar untuk kita bisa mengendalikan diri kita, menguasai diri kita untuk kita terus melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita mau sama-sama yuk katakan terima kasih Kasiska, 1, 2, 3. Terima kasih Kasiska, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah turut melayani untuk ibadah anak hari ini. Dan bagi adik-adik semua yang mungkin ingin melayani karena kemarin belum ada kesempatan bisa ikut melayani, yuk kita sama-sama menjadi berkat bagi teman-teman kita. Ya, adik-adik jangan lupa kalau yang mau memberikan persembahan sekolah minggu, adik-adik bisa minta tolong mama papa ya, transfer ke rekening gereja seperti yang mama papa sudah ketahui nomor rekeningnya, atau bisa nitip Kak Maria atau Kak Siska, tinggal di info. Ya, dan juga adik-adik jangan lupa ibadah minggu depan kita masih tetap diadakan ya, jam 9.30 di jam yang sama, mempersiapkan diri yang terbaik. Ya, adik-adik juga bisa ikut ibadah umum ya Kak. Betul. Jangan papa mamanya ibadah, adik-adik lagi tidur ya. Bangun pagi-pagi ya, ikut ibadah. Ibadah itu tidak merugikan ya Kak, Iya. tapi menguntungkan loh ya. Jadi jangan lupa tetap ikut ibadah setiap minggunya. Dan juga adik-adik yang mungkin memiliki teman atau saudara yang belum beribadah di gereja, adik-adik bisa mengajak mereka untuk ikut beribadah bareng kita nih ya, ibadah anak sekolah minggu GBI Taman Aries ya, dengan cara menyebarkan link atau share linknya ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya ya. Jadi kita tetap bisa beribadah bersama di rumah masing-masing. Nah, adik-adik yang butuh dukungan doa, misalnya Kak, aku mau didoain nih, ada yang sakit, atau Kak, aku mau ulangan. Ya kan masih ulangan, bisa ulangan juga kan ya online ya Kak ya. Iya. Nah, kita akan dukung dalam doa sama-sama. Di info ya adik-adik ya. Infonya ke Kak Maria. Oh iya. Jangan lupa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, hari ini kita akan tutup ibadah kita. Seperti biasanya kita sudah mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan itu semuanya yang terbaik, ya kan? Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kak Eli akan doa tutup ibadah. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Hari ini kami sudah belajar akan buah-buah roh Tuhan, kelemah lembutan dan penguasaan diri.
Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema, firman-Mu itu boleh menjadi benih yang subur untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami percaya hidup anak-anak-Mu akan dirubah, hidup anak-anak-Mu akan berkenan kepadamu, sehingga orang boleh melihat hidup kami berbeda karena kami memiliki Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan, kesehatan, kepandaian, dan semua yang baik boleh mereka terima Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus berkati.